Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kicomania dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama channel saya Pem Club. Di video kali ini saya akan membahas tentang jangan asal setting tapi lihat kondisi burung kita dulu. Karena masih banyak nih yang bertanya sama saya, Om, burung saya settingannya berapa dan perawatan yang cocoknya bagaimana? Mari kita bahas pelan-pelan dan simak videonya sampai habis karena jawaban dan isi video semua nanti akan nyambung sampai akhir. Ketika sobat sedang mengkondisikan burung jagoannya, yang harus sobat perhatikan adalah kondisi si burungnya. Kalau udah ketahuan kondisinya, nanti jawabannya cuma dua. Yang pertama, apakah harus diterapi dulu? Dan yang kedua, apakah mulai pengondisian dan mencari settingan? Untuk kasus yang pertama, sobat harus atasi jagoannya jika lagi bermasalah. Masalah atau kasus itu banyak. Yang pertama adalah ngelowo. Kalau lagi ngelowo, amati faktor apa ngelowonya. Karena beda kasus, beda penanganan. Lakukan terapi sampai dia normal. Setelah normal, baru disetting ulang. Yang kedua, burung belum gacor. Kalau belum gacor, usahakan digacorin dulu, biar paikternya naik. Yang ketiga, oper birahi. Turunkan dulu birahinya, setelah normal, baru disetting ulang. Yang keempat, burung cabul. Usahakan kurangi agar dia tidak terlalu sering cabul atau sampai benar-benar sudah tidak cabul lagi. Baru nanti disetting ulang. Yang kelima, burung stres. Untuk kasus ini, lakukan terapi sampai dia gacor kembali. Yang keenam, burung masih giras. Usahakan dibuat semi jinak agar dia bisa beradaptasi di tempat ramai. Yang ketujuh, burung down mental. Itulah salah satu burung-burung yang harus dapat penanganan atau terapi. Untuk kasus seperti ini, masuknya bukan settingan, tapi proses penyembuhan atau pemulihan. Nanti setelah proses ini sudah selesai atau burung sudah sembuh atau normal, maka baru kita setting ulang perlahan secara bertahap. Proses ini memerlukan waktu, ada yang cepat sembuh dan ada yang lama, tergantung seberapa tingkat masalahnya. Jadi kesembuhan di setiap burung akan beda-beda. Namun, jika sobat sedang mengalami masalah ini dan sobat sedang melakukan terapi, jangan dibarengi antara terapi dengan settingan, karena hasilnya akan sia-sia. Sembuhin dulu kasusnya, baru setelah itu pelan-pelan disetting ulang. Untuk jawaban yang kedua, masalah pengondisian burung dan mencari settingan. Nah, untuk masalah yang ini, sobat itu baru mulai mengenali karakternya dan apa masalahnya, sambil dicari settingannya pelan-pelan. Ini dinamakan proses mencari settingan yang pas. Misalnya burung sobat yang pertama hanya pasang badan, yang kedua burung tidak keluar isian, yang ketiga burung nabrak jeruji, yang keempat burung hanya bongkar di bawah, yang kelima burung tidak maksimal, yang keenam, burung nebok atau turun karpet. Yang ketujuh, burung habis pasca mabung. Yang kedelapan, murai jinak. Untuk jinak itu bawaan atau memang awalnya salah rawat. Untuk kasus yang satu ini, tinggal cari enaknya aja. Di jumlah ekstra puding berapa dia mau kerja. Nah, ini salah satu contoh burung yang sudah kondisi tetapi ada masalah saat dilombakan. Carilah pelan-pelan dan amati karakternya.
kasus yang mana sedang sobat alami, dan tonton video yang sudah saya upload sebelumnya dengan kasus yang sama. Barulah di situ akan terjawab settingan apa yang harus diberikan dan apakah dalam settingan tersebut harus dikurangi ekstra pudingnya, apakah harus ditambah. Begitupun dengan perawatannya. Mana perawatan yang cocok dengan kasus yang sedang dialami. Jika sobat gagal paham dalam mengamati masalah murai, maka si burung bukannya membaik, tapi akan tambah bermasalah. Karena walaupun kasusnya sama, tapi penanganannya pasti beda-beda. Karena di setiap murai itu mempunyai karakter yang beda-beda, walaupun kasusnya hampir sama. Cari pelan-pelan, amati di rumah dan di lapangan. Semakin sobat mengenali karakter murai sobat, maka akan semakin mudah menyetingnya. Percuma cari video tentang settingan, tapi kita nggak tahu karakter burung yang kita rawat. Dan percuma juga kita terapi kalau kita nggak tahu masalah murai yang sedang dialami. Main murai itu bukan seperti ilmu pasti. 1 tambah 1 sama dengan 2. Maksudnya gimana? Kalau 1 tambah 1 sama dengan 2 itu sudah pasti, nggak akan bisa dirubah. Tapi kalau dalam kasus murai, penerapannya beda-beda walaupun kasusnya sama. Contoh, murai ngelowo, nggak bisa kita selalu vonis dia oper birahi. Karena ngelowo banyak faktor, misal burung nggak kondisi dipaksa tarung. Murai down mental juga ngelowo. Burung yang settingan ketinggian juga bisa. Nah, disitulah maksudnya, bukan ilmu pasti. Satu kasus, tapi faktanya beda-beda. Dan penanganannya pun beda-beda. Jadi, sobat kicau harus benar-benar pinter dalam mengamati kenapa nih murai kita. Setelah itu, baru sobat eksekusi dengan perawatan dan settingan yang cocok. Oke, sobat kicau, mungkin ini saja pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Setiap perawat burung mempunyai trik dan caranya masing-masing untuk menjadikan burungnya juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.